Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Bunga Anissa Hararet SE MAK. Perkenalkan, nama saya Namin. NIM 22030101176. Lembar jawaban ujian akhir semester. Secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi di Indonesia meliputi pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki peran kunci dalam penetapan kebijakan ekonomi. Kebijakan ini dibentuk oleh kementerian, oleh lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bank Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan fiskal dan moneter, mengolah anggaran negara, mengawasi sektor-sektor ekonomi, dan menerapkan regulasi dan mencapai tujuan ekonomi nasional. 2. Bank Indonesia atau BI. BI adalah Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah dan stabilitas keuangan. BI memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan moneter, termasuk mengatur suku bunga, mengendalikan inflasi, dan mengolah cadangan devisa. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kedua lembaga legislatif ini memiliki peran dalam menyusun, meninjau, dan menyetujui kebijaksanaan fiskal dan anggaran negara. DPR dan DPD juga berperan melalui peninjauan dan memberikan masukan terkait berbagai kebijakan ekonomi yang ditinjau pemerintah. 4. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM mempunyai peran sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat, berperan dalam memberikan masukan dan terkait kebijakan ekonomi yang ada. Beberapa LSM memiliki fokus pada isu-isu ekonomi dan berusaha untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pihak pada masyarakat luas. 5. Pengusaha dan asosiasi industri. Para pengusaha ada asosiasi industri juga memiliki peran dalam penentuan kebijakan ekonomi. Mereka berperan dalam memberikan masukan mengenai kebutuhan sektor swasta dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. 6. Akademi Ahli Ekonomi. Kedua lembaga legislatif ini berperan dan menyusun, meninjau, dan menyetujui kebijaksanaan fiskal dan anggaran negara. DPR dan DPD juga berperan dalam meninjau dan memberikan masukan terkait berbagai kebijakan ekonomi yang diajukan pemerintah. Soal nomor 2. Penguatan atau pelemahan nilai kurs mata uang dan inflasi indeks harga konsumen yang akan dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan domestik bruto PDB pada triwulan 1 tahun 2021. Mari kita bahas keduanya. 1. Pemungutan nilai kurs mata uang. Dampak positif. Penguatan nilai kurs mata uang dapat mengurangi biaya impor barang dan jasa karena dengan mata uang yang lebih kuat, kualitas dan mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing menjadi lebih rendah. Ini dapat membantu menekan inflasi impor karena harga barang impor menjadi lebih murah. Dampak negatif. Penguatan nilai kurs dapat merugikan ekspor karena dengan mata uang yang lebih kuat, barang dan jasa ekspor menjadi lebih mahal bagi pasar luar negeri. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan dapat menurunkan pendapatan dari ekspor. 2. Pelemahan nilai kurs mata uang. Dampak positif. Pelemahan nilai kurs mata uang dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional karena harga barang-barang ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli asing. Hal ini dapat meningkatkan permintaan untuk produk Indonesia dan berpotensi meningkatkan permintaan untuk produk Indonesia dan berpotensi meningkatkan dari ekspor. Dampak negatif. Pelemahan nilai kurs dapat menyebabkan nilai inflasi impor karena dengan mata uang yang lebih lemah, harga barang dan jasa impor menjadi lebih mahal. Ini menyebabkan kenaikan biaya produk dan harga barang konsumen dalam negeri. Hubungan antara penguatan atau pelemahan nilai kurs mata uang dan inflasi IHK dapat saling berkaitan. Kurs mata uang melemah, inflasi cenderung meningkat karena barang-barang impor lebih mahal. Namun dampaknya ini pada PDB pada triwulan 1 2021 akan tergantung pada beberapa perubahan nilai kurs dari inflasi yang terjadi. PDB triwulan 1 2021 juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain seperti investasi konsumen rumah tangga, produksi industri,
dan kebijaksanaan pemerintah, analisis yang lebih mendalam dan data yang lebih lengkap diperlukan untuk mengidentifikasi dampak yang lebih tepat dari penguat atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB pada periode tersebut. Soal nomor 3, pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan dan di seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami beberapa tantangan Indonesia yang terkait dengan pandemi seperti 1. Pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi karena pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas sosial guna mengendalikan penyebab virus. Namun upaya pemulihan ekonomi juga telah melalui kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah dan bank sentral. 2. Pengangguran dan kemiskinan. Dampak pandemi juga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat karena banyak perusahaan mengalami kesulitan operasional dan pengurangan tenaga kerja. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan beberapa wilayah. Sektor pariwisata dan perdagangan. Sektor pariwisata dan perdagangan terdampak berat karena pembatasan perjalanan dan penurunan permintaan konsumen akibat pandemi. Banyak usaha kecil dan menengah dalam sektor ini mengalami kesulitan keuangan. 4. Kesulitan masyarakat dan belanja pemerintah. Pemerintah mengalokasikan sumber daya tambahan untuk penanganan kesehatan masyarakat termasuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, mendistribusikan vaksin COVID-19 secara luas. Hal ini dapat berdampak pada anggaran pemerintah dan defisit fiskal. Jawaban soal 4. Poster PDB Triwulan 1 2021. Momentum perbaikan ekonomi terus berlanjut. Triwulan 2 min 5,32%. Triwulan 3 min 3,49%. Triwulan 4 min 2,19%. Pada tahun 2020 min 2,07%. Triwulan 1 tahun 2021 min 0,74%. Didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkatkan tajamnya eksternal stimulasi fiskal yang berlanjut yang mengalami peningkatan. Sisi pengeluaran tumbuh positif dipotong oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama khususnya Tiongkok dan Amerika sebanyak 6,74%. Membaik didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi meningkat. Selain dagang, relasi fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial meningkat min 0,23%. Masih terbatas pembatasan mobilitas berlanjut sejumlahnya min 2,23%. Jawaban poster PDB Triwulan perkembangan indikator stabilitas rupiah. Gambar kedua. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabil nilai rupiah secara prodik. Perkembangan nilai tukar rupiah April 2021 14.530 rupiah. 9 April 2021 6,39%. 8 April 2021 92,6%. 9 April 2021 1,619%. Alir masuk modal asing masih berada di level yang terendah dan terkendali. Perkiraan inflasi bulan April 0,08%, 0,53%, 1,37%. Jawaban gambar 3. Inflasi IHK
April bulan 2021 tetap rendah. IHK sebesar 0,13%. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada April 2021 meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,08%. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah, dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administrasi range di tengah pelambatan inflasi kelompok wallet food. Inflasi inti meningkat terutama didorong oleh tekanan inflasi komoditas, emas, perhiasan, dan kenaikan harga emas global sebanyak 0,14%. Inflasi bahan makanan bergejolak melambat terutama didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen 0,15%. Harga yang diatur pemerintah meningkat didorong oleh peningkatan harga rokok terutama rokok kretek filter seiring transmisi kenaikan cukai hasil melambung yang berlanjut banyak 0,11%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.